Saya tidak akan melindungi kader yang tidak taat terhadap instruksi partai. Saya akan menggebrak kalian seperti biasanya berkali-kali agar sadar terhadap tugas ideologis kita. Jika tidak siap, silakan kalian pergi keluar dari PDI Perjuangan. Ya, yang pertama buat saya terlalu dini. Yang kedua, kami punya tanggung jawab untuk membereskan COVID dulu. Apalagi sampai dengan hari ini terjadi kenaikan eksponensial. Yang ketiga, saya anggota partai, saya anggota PDI Perjuangan. Seluruh anggota PDI Perjuangan tahu persis bahwa urusan capres itu bukan urusan Ganjar dan bukan urusan gubernur. Tapi ini urusan ketua umum yang sudah didelegasikan pada saat Kongres kelima. Inilah yang seharusnya disyukuri oleh PDI Perjuangan karena ada kadernya yang adaptif dengan teknologi, bukannya malah mencaci dan menyingkirkannya. Ganjar bisa dibilang batu sandungan terbesar. Dan dibuatlah skenario-skenario untuk menyingkirkan Ganjar Pranowo dari bursa calon presiden. Apalagi PDI Perjuangan sekarang memegang tiket terbesar pencalonan presiden. Sayangnya, cara elit-elit PDI Perjuangan masih tergolong jadul dan kasar. Kita juga tidak hanya sekedar bikin ucapan selamat di media sosial, tapi menyatulah tetap dengan rakyat, terutama wong cilik yang masa pandemi ini mereka butuh kehadiran partai lewat kader-kader yang ada untuk tidak hanya sekedar membangun persepsi lewat media sosial, tapi bekerja nyata secara konkret, real, terasakan dan rakyat mengakui adanya kehadiran partai lewat jenjang kader di masing-masing tingkatannya, termasuk di DPR RI seperti saya. PD ini modalnya adalah dekat dengan rakyat, menangis tertawa bersama rakyat, dan saya kira itu tidak bisa tidak jajaran pengurus partai tingkat ranting sampai tingkat pusat memang harus turun ke bawah, dan itu yang membuat partai ini tetap kuat. Saya kira itu. Wah, sudah memperingatkan Mas Ganjar, tapi sudah kebablasan begitu, dan bahkan di undangannya juga ada tertulis, itu saya lihat di media, semua PDI Perjuangan kader Jawa Tengah, baik anggota DPR, DPRD, kemudian pengurus provinsi, pengurus kabupaten kota, semua diundang. Lalu di bawahnya ada tulisan kecuali gubernur begitu. Jadi menurut saya ini perang terbuka sudah. Anda betul bahwa Puan ini kan sebenarnya sudah lama dijual ke publik gitu ya, dalam pengertian ya, mulai dari anggota DPR, mulai kemudian jadi Menko, dan kemudian menjadi ketua DPR. Dengan Bapak menyampaikan minta kita maaf lah gitu kepada Puan dan Ibu Mega. Memang Puan relatif tidak perform kalau kita melihat ya, bahwa dia ketika menjadi anggota DPR suara dia terbanyak, tapi selama dia menjadi anggota DPR kita juga tidak pernah mendengar kiprah dia apa. Ketika menjadi menjadi Menko PMK kita juga tidak begitu tahu apa sih milestone yang pernah dibuat oleh Mega, dan sekarang ketika yang dibuat oleh Puan, dan sekarang setelah menjadi ketua DPR kan kita lihat dalam beberapa keputusan penting dia juga menyerahkan palunya kepada wakilnya. Itu dalam beberapa kali kita melihat itu gitu ya, termasuk dalam kalau nggak salah waktu undang-undang ini ya, pemulihan ekonomi atau undang-undang corona kan. Sayang sekali Puan ini tidak bisa mengkapitalisasi modal sosial dan modal politik yang dimilikinya. Padahal sebenarnya dengan modal dia putri dari Ibu Megawati dan bapaknya itu Pak Taufik Kimas, jangan lupa figur Taufik Kimas ini figur yang cukup unik karena walaupun dia nasionalis tapi dia berasal dari keluarga Masyumi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal kader partai harus patuh. Megawati menyebut, kader partai yang tak patuh pada tugas yang diberikan bisa mundur. Menjadi petugas partai berarti harus taat dengan tugas yang telah diemban masing-masing kader.
Atas dasar itu, Megawati berpesan agar kader tidak hanya dapat menjual nama PDIP. Jangan hanya jual nama partai. Hanya bisa berpakaian seragam partai, kalau disuruh kerja gak mau, ujarnya. Kesan membuang semakin telanjang ketika Ganjar Pranowo dipersilahkan hengkang ke partai lain. Tentu saja ini menjadi penanda Ganjar Pranowo mulai dinihilkan, yang dalam banyak hal bisa diperlakukan seperti Rustri Ningsih, kader PDIP yang diklaim pembangkang dan pengkhianat partai. Nasib pencapresan Ganjar Pranowo dispekulasikan setelah disindir Puan Maharani dan diserang terbuka Bambang Wuryanto. Tentu ini bukan perkara kemelut biasa, tapi levelnya cukup serius. Sangat jarang aurat konflik internal PDIP diumbar ke publik. Bahkan nyaris tak pernah. Sesuatu yang dinilai haram karena belum ada fatsun politik resmi Megawati Soekarnoputri sebagai veto player. Banyak tudingan konflik antar elit PDIP bersayap banyak. Ada yang menduga hanya settingan politik untuk menderek elektabilitas Partai Banteng. Bahkan ditengarai sebagai upaya meningkatkan popularitas Puan Maharani dengan mendompleng citra Ganjar Pranowo yang sedang menjulang. Bagi pihak yang percaya teori konspirasi, dugaan ini sedikit beralasan, meski mudah dibantah. Terlalu berisiko jika huru-hara politik ini gimmick belaka, karena merelakan Ganjar Pranowo dipermalukan secara telanjang. Banyak pula tudingan Puan Maharani maupun Bambang Wuryanto, yang merupakan representasi DPP PDIP sedang unjuk superioritas kekuasaan. Pesannya sederhana, popularitas dan elektabilitas Ganjar Prabowo tak ada artinya jika berhadapan dengan otoritas partai. Ganjar boleh viral mendapat dukungan publik di udara, tapi menyangkut kekuatan darat di partai, Gubernur Jawa Tengah itu sebatas butiran debu. Tak heran jika selalu ada penegasan tak boleh ada kader yang merasa lebih besar dari partai. Menariknya lagi muncul dugaan ketiga, yakni, ada pihak tertentu di internal PDIP yang mulai gelisah, dan tak bahagia karena Ganjar Prabowo selalu disebut sebagai satu-satunya capres potensial, yang layak maju Pilpres versi survei. Secara de facto tentu ini mengganggu, seakan menggembok tiket capres hanya untuk Ganjar Pranowo. Sementara figur lain yang berbekal karpet merah partai, namun tak punya bekal elektoral, merasa terhalang pesona Ganjar Pranowo yang kian menjulang. Pertanyaannya kemudian, bagaimana nasib Ganjar Pranowo setelah dipermalukan koleganya sendiri? Apakah masa depan pencapresannya tamat atau akan muncul keajaiban di kemudian hari, yang dapat memulihkan kepercayaan elit PDIP menyorong Ganjar Pranowo maju Pilpres? Meski belum ada sikap resmi partai soal konflik segitiga elit partai ini, tapi publik tak bisa menutup mata, bahwa Puan Maharani merupakan wujud nyata duplikasi wajah Megawati Soekarnoputri, yang mewarisi terah biru biologis dan ideologis Soekarno. Sementara Bambang Wuryanto adalah tangan kanan DPP PDIP yang cukup diandalkan, dalam urusan pemilu. Jadi, secara kasat mata Ganjar Prabowo sedang berhadapan dengan tembok tebal, nan kokoh hukum besi kuasa oligarki partainya sendiri. Belakangan mulai muncul narasi yang mengesankan Ganjar Prabowo sebagai kader yang sulit diatur, indisipliner, dan dituduh merasa lebih besar dari partai. Kesan membuang semakin telanjang ketika Ganjar Pranowo dipersilahkan hengkang ke partai lain. Tentu saja ini menjadi penanda Ganjar Pranowo mulai dinihilkan, yang dalam banyak hal bisa diperlakukan seperti Rustri Ningsih, kader PDIP yang diklaim pembangkang dan pengkhianat partai. Kedua, masih ada harapan Ganjar Pranowo diusung PDIP maju Pilpres. Meski Ganjar dinilai agresif, offside, dan kelewatan bekerja tanpa instruksi ketua umum partai, namun publik sedikit yakin PDIP akan realistis membaca konstelasi politik 2024. Berkaca pada kemenangan Jokowi di mana PDIP sangat terbuka dengan suara publik karena pada dasarnya ingin menang pemilu. Bukan sekedar memaksakan kader tak populer tapi dipastikan kalah tanding.